Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis, hiduplah seorang janda tua bernama Bu Lestari. Ia dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan lebih suka menghabiskan waktu di kebunnya yang dipenuhi tanaman aneh dan botol-botol kaca berisi cairan keruh. Konon, Bu Lestari adalah dukun, tapi bukan sembarang dukun. Ia dikenal bisa membuat orang jatuh cinta dalam semalam, asalkan berani membayar harganya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rio datang diam-diam ke rumah Bu Lestari. Ia jatuh cinta pada Ayu, gadis cantik dari desa sebelah. Tapi cintanya selalu ditolak. Dengan penuh keputusasaan, Rio meminta bantuan Bu Lestari agar Ayu bisa mencintainya. Bu Lestari hanya tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa segenggam rambut, seekor burung pipit mati, dan sebuah kendi kecil berisi cairan merah. Ia berkata, "Cinta bisa dibuat, tapi setiap cinta yang dipaksa akan menuntut darah." Rio hanya mengangguk. Ia tak peduli. Ia hanya ingin Ayu menjadi miliknya. 2 malam setelah ritual dilakukan, keajaiban terjadi. Ayu tiba-tiba datang ke rumah Rio malam-malam, menangis dan memeluknya erat. Seolah-olah mereka sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Rio bahagia, seakan hidupnya sempurna. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seminggu kemudian, tubuh Ayu mulai berubah. Matanya selalu tampak kosong, bibirnya membiru, dan setiap malam ia menangis tanpa sebab. Kadang terdengar dia bicara sendiri, menggumamkan nama-nama asing dalam bahasa yang tak dimengerti. Ayu sering bangun tengah malam, berdiri di pojok kamar sambil menatap dinding. Puncaknya, suatu malam, Rio terbangun karena mendengar suara lolongan dari dapur. Ia mendapati Ayu duduk di atas meja, menggigit seekor tikus hidup dengan darah mengalir dari mulutnya. Tubuhnya gemetar dan matanya kosong, seperti tak ada jiwa di dalamnya. Rio panik dan berlari ke rumah Bu Lestari, tapi rumah itu kosong, gelap, terkunci rapat dan ditinggalkan. Para tetangga bilang, Bu Lestari sudah pergi sejak 2 hari yang lalu. Tak ada yang tahu kemana. Rio kembali ke rumah dan mendapati Ayu sudah tak sadarkan diri. Ia mencoba membawanya ke rumah sakit, tapi setiap dokter yang memeriksanya hanya menggeleng. Tak bisa menemukan penyakit apapun. Ayu hanya terbaring, kadang tertawa sendiri, kadang menangis dan menyebut nama Rio sambil menjerit kesakitan. Akhirnya Rio kembali ke kamar tempat ia pertama kali menyembunyikan kendi pemberian Bu Lestari. Ia pecahkan kendi itu, berharap kutukan akan berhenti. Tapi dari dalam kendi keluar suara seperti desisan ular, dan seketika itu juga lampu rumah mati. Dalam gelap, terdengar suara tawa kecil. Tawa Bu Lestari. "Kau yang meminta cinta, tapi lupa, cinta sejati tak bisa dipaksa." Sejak malam itu, Ayu menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Rumah Rio ditinggalkan dan menjadi kosong. Tapi warga desa sering melihat bayangan perempuan berjalan malam-malam di depan rumah itu, menangis sambil memanggil nama Rio. Konon, santet pengasih memang bisa membuat seseorang jatuh cinta. Tapi jika cinta itu tak tulus, yang datang bukan kebahagiaan, melainkan kutukan.